Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Praktikum Pembelajaran Mesin kelas FB. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas modul pertama kami dengan judul Penerapan Distribusi Bernoulli, Gaussian, dan Beta pada bidang kesehatan. Berikut merupakan anggota kelompok 9, ada Asrizal, Aulia Wardani, Putri Intan Kirani, Rizka Yustiana Zahra, Ivanda Perdana Mukhtar, Darliana Kusumahati, dan Karisma Gumilang. Di sini beberapa poin yang akan kami sampaikan dalam presentasi. Yang pertama ada deskripsi dataset, distribusi Bernoulli, distribusi Gaussian, distribusi beta, hasil, dan kesimpulan. Baik untuk deskripsi dataset kepada Asrizal, kami persilakan. Deskripsi dataset. Kami menggunakan dua dataset untuk menerapkan. Yang pertama, datasetnya Root Survey Lung Cancer Data. Dataset ini berisi informasi tentang survei kondisi kesehatan individu untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan kanker paru-paru. Dataset kedua, Weight at Height Data. Dataset ini berisi data kondisi individu untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin, tinggi berat badan, dan BMI individu dalam konteks kesehatan dan kebugaran. Landasan teori. Distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi peluang distrik yang digunakan untuk menggambarkan eksperimen dengan dua hasil. Mungkin seperti sukses biasanya dipresentasikan oleh satu dan kegagalan biasanya dipresentasikan oleh nol. Pada laporan ini, distribusi Bernoulli digunakan untuk memodelkan variabel lung cancer dalam dataset survei lung cancer. Selanjutnya ada distribusi beta. Distribusi beta adalah distribusi peluang kontinu yang terbatas pada interval 0 hingga 1. Distribusi ini sering digunakan untuk mewakili distribusi probabilitas dari variabel yang terbatas pada interval tersebut. Distribusi beta kami gunakan untuk memodelkan beberapa variabel dalam dataset survei lung cancer dan 500% Gender Height Body Mass Index. Selanjutnya ada distribusi Gaussian. Distribusi Gaussian adalah distribusi peluang kontinu yang umum digunakan dalam statistika. Distribusi ini sering muncul dalam berbagai konteks karena sifat-sifatnya yang terdistribusi secara normal. Kami menggunakan distribusi Gaussian untuk memodelkan variabel tinggi, berat badan, dan BMI dalam dataset 500% Height Body Mass Index. Selanjutnya ada pemrosesan data. Pada dataset pertama yaitu survei lung cancer dataset, identifikasi variabelnya, menentukan variabel yang akan dianalisis, termasuk variabel lung cancer dan faktor-faktor risiko lainnya. Selanjutnya, pada pre-processing data, kita membersihkan data, lalu menangani nilai yang hilang dan melakukan transformasi jika diperlukan. Selanjutnya, pada dataset kedua yaitu 500% Gender Height Body Mass Index dataset. Untuk identifikasi variabelnya, pilih variabel tinggi badan, berat badan, dan BMI untuk dianalisis. Selanjutnya untuk preprocessing, bersihkan data, menangani nilai yang hilang, dan melakukan normalisasi jika diperlukan. Selanjutnya analisis distribusi Bernoulli. Untuk dataset survei lung cancer, parameter estimasinya menghitung probabilitas kejadian kanker paru-paru, probabilitas sukses menggunakan data yang ada. Untuk inferensi statistiknya menggunakan distribusi Bernoulli untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang signifikan. Misalnya, melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah variabel seperti kebiasaan merokok memiliki pengaruh signifikan pada kanker paru-paru. Lalu pada analisis distribusi beta. Yang pertama, kita menghitung parameter distribusi beta untuk variabel BMI. Kemudian kita menggunakan distribusi beta untuk menganalisis variabel BMI terkait dengan kesehatan. Misalnya, menentukan rentang nilai BMI yang dianggap sehat dan membandingkan dengan distribusi data yang ada. Kemudian analisis distribusi Gaussian. Pertama, kita menghitung rata-rata dan deviasi standarnya untuk variabel tinggi badan, berat badan, dan BMI. Kemudian, kita menggunakan distribusi Gaussian untuk memahami distribusi tinggi badan,
berat badan, dan BMI dalam populasi. Misalnya, menentukan apakah distribusi tinggi badan berada dalam rentang yang normal menggunakan deviasi standar. Oke, selanjutnya yaitu hasil analisis dataset surveillance cancer menggunakan distribusi Bernoulli. Di sini menggunakan library NumPy dan juga PyPlot dari Matplotlib untuk memvisualisasikan hasil dari analisis Bernoulli ini. Kami menggunakan fungsi Bernoulli dan parameter P dan K, di mana fungsi ini mengembalikan nilai P jika K adalah true dan satu min P jika K adalah false. Kemudian kami inisiasikan eksperimennya, kemudian peluang datanya itu dengan rata-rata dari dalam cancer, kemudian kami inisiasikan juga X yaitu NP range-nya dan juga Y-nya. Kemudian di sini kami menggunakan loop. Di mana loop ini untuk melakukan eksperimen Bernoulli sebanyak N eksperimen kali. Dapat dilihat hasil dari plot tersebut. Kita bisa melihat nilai dari mu yaitu 0,46 yang artinya probabilitas seseorang mengalami kanker yaitu sebesar 0,46. Kemudian probabilitas seorang tidak mengalami kanker yaitu kita kurangkan 1 dikurang P yaitu 1 dikurang 0,46 mana hasilnya yaitu 0,54. Kita bisa melihat juga ada standar deviasi yaitu 0,37. Kita bisa mengambil kesimpulan di mana standar deviasi ini adalah ukuran seberapa tersebar data di sekitar rata-rata. Artinya, jika standar deviasi yang kita dapatkan 0,37, yaitu probabilitas kanker paru dapat bervariasi hingga 0,37 dari rata-rata tersebut. Boleh di next. Baik, di sini kami menggunakan dataset height and weight dan dilakukan distribusi Gaussian. Jadi di sini yang pertama itu U sama dengan X min itu untuk menghitung rata-rata dari data dan dilanjutkan dengan menghitung deviasi standar dari rata-rata. Kemudian di bawahnya kami membuat array yang terdistribusi secara merata antara nilai minimum dari maksimum dari X dengan N elemen. Di sini X.min dan X.max. Dilanjutkan dengan menghitung nilai eksponen dalam fungsi distribusi Gaussian. Jadi distribusi Gaussian mempunyai fungsi untuk menghitungnya. Di sini kami membuatnya dalam kode. Lalu yang di bawahnya menghitung nilai distribusi Gaussian. Lalu return X untuk mengembalikan nilai X, Y, dan rata-rata dan deviasi standar dari X. Lalu di sini kami mengambil column weight dari data tersebut dan dimasukkan ke dalam variabel X. Lalu memanggil fungsi Gaussian untuk menghitung distribusi Gaussian. Dan yang terakhir, menggambarkan plot dari distribusi Gaussian. Dengan di sini kita mencantumkan nilai rata-rata dan deviasi standar. Lalu PLT Legend untuk menentukan legenda. Di sini kita dapat melihat kurva berbentuk lonceng atau satu bukit. Hal ini menggambarkan bahwa data WEG ini terdistribusi dengan normal. Dan mu sama dengan 106 menunjukkan bahwa rata-rata WEG sebesar 106 dan sigma sama dengan 32,38 menunjukkan bahwa data bervariasi sebesar 32,38 di sekitar rata-rata. Oke, boleh di next mungkin. Selanjutnya, hasil analisis dari distribusi beta dari dataset height and weight pada atribut weight dengan melakukan perhitungan parameter alpha dan beta dengan mencari rata-rata dan variansi. Selanjutnya, membuat sampel distribusi beta dari data column weight, di mana menghasilkan histogram distribusi beta untuk data berat badan dengan tujuan untuk melihat memahami bagaimana distribusi beta mendekati distribusi data berat badan yang sebenarnya. Dapat dilihat juga pada slide ditampilkan hasil parameter alpha dan beta. Mungkin bisa next. Terakhir, kesimpulan dari laporan yang sudah kita lakukan.
kita membahas tentang penerapan distribusi peluang termasuk Bernoulli, Beta, dan Gaussian dalam analisis kesehatan dengan 2 dataset, yaitu survei kanker paru dan juga survei BMI. Dan juga dari hasil analisis dihasilkan distribusi Bernoulli untuk mengidentifikasi faktor resiko kanker paru-paru, distribusi beta menggunakan untuk menganalisis variabel weight, sementara distribusi Gaussian membantu memahami distribusi tinggi, berat badan, dan BMI dalam populasi. Hasil analisis distribusi peluang memberikan wawasan tentang hubungan variabel dalam data kesehatan dan dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan kesehatan yang lebih efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya.